Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-muallif radhiyallahu ta'ala anhu wa hafizah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa bi ulumi sayyidis salihin ila an qala. Mengulang sedikit ya, syurutu sihhatis shaum. Syurutu sihhatis shaum, syarat-syarat sahnya puasa. Maksudnya kalau syarat ini terpenuhi maka puasanya sah. Jadi kalau syarat-syarat ini terpenuhi oleh kita yang melaksanakan atau siapapun kaum muslimin yang melaksanakan, maka puasanya sah. Ada berapa? 4. Yang pertama al-Islam. Ya, dia beragama Islam. Maka disyaratkan baginya untuk dia beragama Islam sepanjang siang. Ya, karena puasa itu siang. Ya, kategorinya siang karena sebetulnya waktu di Al-Qur'an cuma ada 2. Al-lail wan nahar. Lail dari maghrib sampai subuh. Nahar kebalikannya, dari subuh sampai maghrib. Makanya puasa tuh disebut dengan nahar. Siang waktunya. Kenapa? Karena dimulai dari subuh sampai maghrib. Nah, dari subuh sampai maghrib ini seseorang harus menjaga keislamannya dia. Jangan sampai, na'udzubillah min dzalik, nas'alullah salamul afiyah, dia berbuat sesuatu yang menyebabkan dia murtad walaupun sebentar. Yang kedua, al-aqlu, berakal. Maksudnya apa? Dia sadar. Sadar. Sepanjang siang. Ya. Artinya apa? Dia tidak kehilangan akalnya, dia tidak kehilangan kesadarannya. Seperti apa? Gila, pingsan, mabuk, atau sakit seperti ayan. Nggak boleh. Ya. Nanti ada ketentuannya. Yang ketiga, an-naqa'u minal haidhi wan nifasi. Suci dari haid dan nifas. Maka sepanjang hari dia puasa itu, dia nggak boleh mengalami haid atau dia nggak boleh mengalami nifas. Karena kalau dia mengalami haid, mengalami nifas, otomatis puasanya batal. Yang keempat, syarat sah puasa apa? Al-ilmu bikaunil waqti qabilan lis-shaum. Dia mengetahui waktu kapan boleh dan tidaknya puasa. Ayo, kapan waktu nggak boleh puasa kemarin? Kapan aja? Lebaran. Hah? Berapa yang mutlak haram berapa? 5. Yang mutlak haram 5 mutlak haram ya. Artinya nggak ada tawar-menawar, apa aja? 1 Syawal. Jangan nyebut Idul Fitri, ntar jangan nyebut Lebaran, ntar bingung Lebaran pertama, Lebaran kedua gitu. Sebut tanggal berapa? 1 Syawal. Terus 10 Zulhijjah, terus 11, 12, 13 Zulhijjah yang disebut dengan hari Asyir. Itu mutlak haram. Paham ya? Mau dinazarin haram deh. Mau dinazarin, mau qadha haram. Kecuali puasa 30 hari, puasa setelah separuh bulan Sya'ban. Itu haram, tapi nggak mutlak. Boleh masih orang puasa. Kapan? Kalau dia ada puasa nazar yang belum dilaksanain. Kalau dia punya qadha yang belum dilaksanain. Kalau dia punya kafarah yang belum dilaksanain. Kalau dia punya fidyah yang belum dilaksanain. Kalau dia punya qadha yang belum dilaksanain. Kalau ada puasa wajib yang dia belum laksanain, maka boleh dilaksanakan di separuh terakhir bulan Sya'ban. Tayyib, jadi syarat sah puasa ada berapa? Yang pertama, syarat puasa ada berapa? 4. Yang pertama, Islam. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Yang keempat, tahu kapan waktu boleh atau tidaknya berpuasa. Wahakadha. Terus, syurutu wujubis shaum, syarat wajib puasa. Nah, sekarang syarat wajib puasa apa? Kalau syarat ini ada dalam diri kita, maka kita wajib puasa. Tapi kalau syarat ini nggak ada dalam diri kita, nggak wajib kita puasa. Apa? Islam. Orang kafir wajib puasa nggak? Nggak. Orang kafir asli nggak wajib puasa. Bahkan kalau dia suatu saat menyatakan dirinya masuk Islam, mu'allaf, selama kekafirannya dia nggak sembahyang, nggak puasa, nggak wajib qadha. Beda dengan na'udzubillah min dzalik, murtad. Dia Islam, lalu dia murtad sekian tahun, lalu dia Islam lagi. Maka yang sekian tahun itu dia ninggalin sholat, ninggalin puasa, ninggalin zakat, wajib diqadha semuanya. Ya, wajib diqadha semuanya. Gitu. Ya, taghridhan alaih, sebagai pemberat untuk dia. Kenapa kok pakai acara login, log out gitu kan? Atau kalau login udah login aja, nggak usah pakai log
log out gitu. Yang kedua, taklif atau mukallaf. Mukallaf itu apa? Baligh, aqil, dewasa dan berakal. Dia akil, berakal, sadar. Ya tapi belum baligh, bocil-bocil tuh. Ya SD kelas 6. Kelas 6 kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1, kelas 2 dia akil. Ya cuma udah baligh belum? Belum. Wajib puasa? Nggak wajib, tapi wajib orang tuanya nyuruh dia untuk belajar puasa. Gitu. Ya. Jadi sama seperti sholat, umur 7 tahun perintahin untuk puasa. 10 tahun nggak mau, pukul. Ya, 10 tahun nggak mau pukul dengan pukulan yang mendidik. Ya seperti itu ya. Dia baligh, dewasa, tapi nggak punya akal. Nggak punya akal. Mohon maaf, idiot, Down syndrome segala macam, ya. Atau memang kan ada beberapa jenis penyakit yang akalnya harus jadi nggak berakal lah. Ya. Ya contohnya itu apa namanya, Down syndrome. Nggak wajib dia puasa walaupun dia baligh. Karena harus mukallaf. Mukallaf itu paket. Artinya nggak bisa dipisahin. Harus baligh dan berakal. Nggak bisa salah satunya doang. Paham ya? Harus dua-duanya. Baligh, berakal, wajib dia untuk puasa. Yang ketiga, mampu untuk melaksanakan puasa. Mampu secara hissi, mampu secara syar'i. Ya. Mampu secara hissi dilihat dari fisiknya. Sakit apa enggak? Tua apa enggak? Kalau sakit, lihat sakitnya gimana nih? Apakah sakit yang bisa sembuh atau sakit yang enggak bisa sembuh? Kalau sakit yang bisa sembuh, maka dia boleh nggak puasa saat itu dia sakit, tapi wajib qadha di kemudian hari. Tapi kalau sakit yang kata dokter, ini dia nggak bakalan sembuh, maka dia nggak wajib puasa, tapi wajib bayar fidyah. Fisiknya, tua apa muda? Tua. Berapa umurnya? 112. 112. Ya. 112. Oh, udah. Nggak wajib dipuasa. Tapi keluarganya wajib membayarkan fidyah buat dia. Iya, orang 112. Duduk kayak ini pakai kursi goyang gitu kan. Abang ngeliatin depan rumah. Makan dia suapin, ya minum iniin, mau kemana-mana dipindahin dengan dibopong, digendong atau pakai kursi roda. Nah itu dia jadi orang yang sakit mustahil sembuh dan udah sangat tua. Nah ini mutlak boleh tidak puasa, tapi wajib bayar fidyah. Sehari berapa? 1 liter. Caranya gimana? Ini bisa setiap hari atau bisa nanti ditunda dengan cara digabung. Gitu. Paham ya? Tuh, jadi mampu secara fisik, dan secara agama, secara syar'i. Maksudnya gimana? Lihat dia haid apa enggak. Kan dalam syariat itu orang haid, orang nifas nggak boleh puasa. Walaupun sehat walafiat, walaupun mampu untuk berpuasa. Kalau haid, nifas haram mutlak buat puasa. Gitu. Oh tapi ani kuat nih. Ya ani kuat, walaupun mens tetap nggak boleh, tetap puasa anti nggak sah. Dari sisi agama. Itu ya. Yang keempat, sehat. Ya, sehat. Gak wajib bagi orang sakit. Ini tadi dijelasin ya. Gitu. Orang sakit yang boleh nggak puasa, gimana? Kalau dia puasa bakalan hancur salah satu fungsi anggota tubuhnya dia. Ya, dia na'udzubillah min dzalik sallallahu. Growth yang apa namanya? Growth yang apa? Udah ini dia nggak, pokoknya sekian jam sekali harus ada yang masuk. Kata dokter, ini kalau nggak sekian jam ada yang masuk ke lambung nih, masuk rusak lambung inti. Itu kalau udah ada dari dokter tuh arahan itu boleh. Ya. Atau sembunyi lama. Dok, saya mau puasa nih katanya. Jangan Pak, Bapak lagi proses penyembuhan.
kalau Bapak puasa nanti sembuhnya makin lama. Dokter udah bilang gitu, boleh. Terus apa lagi? Nambah sakit. Nambah sakit. Atau bisa juga nauzubillah min dzalik bisa menyebabkan kematian. Bedanya puasa sama sholat. Sholat, ada orang dalam keadaan yang ada pernah cerita, di tengah lautan, terombang-ambing, di tengah ombak, cuman berpegang sama kayu, dengar azan dari jauh, wajib sholat ente. Wajib sholat tuh. Walaupun sholatnya dihormatil waktu, jadi dia cuman begini sampai Bismillahirrahmanirrahim, niatnya, usolli fardhu, usolli hormatil, Allahu Akbar. Dia sampai begitu tuh. Dia sambil apa namanya? Allahu Akbar, subhanallah, sami'allahu liman hamidah, sambil apa namanya? Berpegang. Nggak boleh tinggal tuh. Sholat yang dibayangin tuh. Udah dihormatil waktu udah. Dia segimana keadaan dia di situ. Paham nggak? Kan dia lagi terombang-ambing. Berarti kayak contoh yang kemarin di Sumatera tuh, orang yang ke bawah arus kayak gitu, mereka dari sadar masuk waktu. Wajib sholat. Tuh bayangin tuh. Sholat saking jangan ditinggalinnya. Beda sama puasa nanti. Beda sama puasa. Puasa sakit, walaupun ada harapan sembuh, masih boleh nggak puasa. Tapi kalau orang dalam keadaan sesakit-sakitnya dia sakit, udah di atas tempat tidur tapi masih sadar, paham nggak? Masih melek, masih bisa dengar azan, masih bisa tahu waktu sholat dikasih tahu sama orang, wajib sholat. Bayangin tuh. Tuh bedanya sholat sama ibadah-ibadah yang lainnya. Berarti kan kalau boleh dikatakan puasa jika mampu. Betul nggak? Iya kan? Karena salah satu syarat wajib puasa mampu. Puasa jika mampu. Haji, umroh jika mampu. Zakat, sedekah jika mampu. Sholat, mampu nggak mampu lo sholat. Dan kalau mampu dia sholat dengan normal. Tapi kalau nggak mampu sholat apa? Adanya yang disebut dengan dihormatil waktu. Bayangin tuh. Ya, hampir seluruh ibadah selain sholat itu syaratnya jika mampu. Cuman sholat doang yang kagak ada syarat jika mampu, nggak ada toleransi. Paham ya? Sampai ente nauzubillah min dzalik, ada orang diculik, diikat di pohon. Mohon maaf udah nggak tahan dia, udah ngencing di situ, berak di situ deh. Kan hutan najis tuh. Dengan waktu sholat, wajib sholat nanti. Bayangin, wajib sholat. Saking wajibnya. Yang kelima, syarat wajib puasa, dia tidak sedang bepergian. Dia iqamah, mukim, tidak sedang melakukan perjalanan. Karena orang yang melakukan perjalanan panjang disebutnya, karena perjalanan kan dua. Ada perjalanan jarak pendek, ada perjalanan jarak panjang. Disebut perjalanan jarak pendek nih, jika jaraknya kurang dari 82 kilo. Disebut jarak pendek jika jalannya kurang dari 82 kilo. Berarti Jakarta Bogor pendek ke panjang? Pendek. Karena berapa? 50-60. Pendek. Cuman kalau ente ke Bandung, Tasik, Garut, di kategori panjang. Nah, yang orang boleh nggak puasa adalah orang yang melakukan perjalanan panjang. Tapi ada syaratnya. Yang pertama, selain tadi lebih dari 82 km. Yang kedua, perjalanannya perjalanan yang sifatnya mubah. Mubah itu yang sama agama dibolehin. Kita mau ngapain sono? Oh, ini mau ketemu temen, mau kerja, boleh. Yang kedua, harus keluar sebelum subuh. Wajib tuh dalam kaul yang paling kuat, kaul yang mu'tamad, wajib keluar rumah sebelum subuh. Jadi syaratnya itu Pertama, perjalanan jarak panjang. Yang kedua, perjalanannya adalah perjalanan yang mubah, bukan yang haram. Yang ketiga, harus keluar sebelum subuh. Gitu. Jadi besok ente mau pulang kampung, Ramadan mau balik ke mana namanya? Boyolali. Mau nggak puasa, ente keluar sebelum subuh. Paham ya? Jangan lo jam 6 belum keluar di depan rumah ngerokok. Itu nggak puasa, mau mudik ya. Nggak boleh. Nggak boleh gitu. Dan nggak boleh batalin tengah jalan. Seandainya misalnya gini, ente mau mudiknya habis subuh jam 6. Dalam keadaan puasa tuh nggak boleh batalin ente. Kecuali sudah dalam keadaan hidup dan mati.
Kalau ente nggak batalin, bakalan apa namanya? Waduh, kalau nggak batalin nih, kacau nih. Artinya bahaya buat diri. Boleh. Tapi kalau misalnya cuman sekedar aus gitu kan, lihat orang minum, ya gitu nggak boleh. Oh berarti kalau kayak diancam Kristen, bukan nggak puasa lo? Buka. Nggak jadi masalah. Bukan pas gitu kan. Boleh. Ya benar. Boleh. Bener gitu. Boleh. Iya. Itu ada jaraknya nggak Bang Ki? Maksudnya? Yang kalau 8 Muharram. Misalnya kan tadi bilang sebelum subuh. Iya. Itu ada jaraknya nggak? Bisa kayak keluar rumah gitu kan sebelum subuh. Pokoknya sebelum subuh dia keluar dan udah ngelewatin batas kota. Masa iya ente jam 3 jalan? Jam 3 jalan nih. Masa iya masih di Bekasi? Masa iya jam 3 gitu jalan? Subuh 4:30, jaraknya berapa? 1,5 jam. Masa iya masih di dalam kota sih? Kecuali macet yang naudzubillah udah di luar perkiraan ente. Kalau mepet waktu gitu mas subuh. Kenapa? Baru keluar. Iya mepet. Pokoknya dijelaskan oleh ulama yang penting sebelum masuk subuh udah ngelewatin batas kota. Batas kota tuh Jakarta, mana misalnya Depok. Nah, ada lagi begini, kota itu adalah yang di situ ada pengadilannya, ada pengadilan, ada kantor polisi, ada pasar. Kira-kira apa itu? Kelurahan, kecamatan, apa kota madya atau kabupaten? Kabupaten mau kota madya sama kan? Iya, berarti ibaratnya ente di selatan nih. Iya berarti, tapi ente pas subuh udah ada di timur gitu. Syukur-syukur udah keluar kota secara keseluruhan. Sebab syaratnya kota tuh yang pernah aneh baca itu dia ada apa? Pengadilan, rumah sakit, kantor polisi, iya berarti kota madya ya? Iya kota madya ya? Damkar berarti Damkar. satu Jakarta kan kota Madya. Enggak dong, Jakarta provinsi kan? Jakarta provinsi terdiri dari 5 kota madya. Utara, timur, selatan, barat, pusat. Itu. Jadi oke, kampung Melayu dong. Satu nih, Kota. Abid yang pulang kampung. Cawang kan di timur Ustaz. Iya. Udah beda nih. Baru nyampe Cawang, umur nyampe Cawang kan. Tapi jangan meper juga. Ngomeng Ya. juga ya, Artinya lo ilmu jangan diakal-akalin. Ilmu jangan diakal-akalin. Kalau kayak gitu main cepet-cepetan dong maksudnya. Ayo cepet nih sebelum subuh. Udah langsung buru. Iya kalau orang sebelum subuh masa iya 5 menit sebelum azan baru jalan ente? Kan kagak, pasti sejam sebelum azan kan. Artinya lewatin tengah malam deh. Paham nggak? Iya. Lewatin tengah malam, udah di atas jam 12, udah boleh, nggak jadi masalah. Ente jalan jam 12, di atas jam 12 nih, naik motor. Subuh ente baru sampai mana? Bapak nyentel mana biasanya? Pantura, Cirebon. Iya kan? Silakan buka. Silakan nggak puasa. Amannya malam berarti. Lewat tengah malam. Nih, jadi udah ngelewatin tengah malam. Yang penting sebelum subuh. Bisa. Itu ya. Jangan 5 menit sebelum azan keluar dari Bukit Duri baru sampai Cawang udah ngerokok. Jangan. Nah, kalau walaupun ada ulama yang memperbolehkan. Dia artinya dia boleh nggak puasa dengan syarat keluar setelah subuh boleh, cuman pendapat yang paling kuat yaitu dia harus keluar sebelum subuh. Malam nih pokoknya. Pokoknya lewat tengah malam deh pokoknya gitu aja. Ya. Tapi kata Allah Ta'ala wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini kan disebut rukhsah. Rukhsah itu keringanan dari Allah. Jadi rukhsah itu boleh diambil, boleh enggak. Nah, tapi ada 2 kaidah nih. Ada 2 kaidah. Pertama, kaidahnya begini. Allah tuh lebih suka kalau hadiah yang Allah kasih diambil. Nah, keringanan untuk tidak berpuasa bagi orang yang safar adalah hadiah dari Allah. Allah senang kalau hadiahnya diambil. Artinya, kalau ente mau pakai kaidah yang itu, ente nggak puasa aja. Ente mau ngambil rukhsah dari Allah boleh. Atau ente, Allah juga yang ngomong dalam Al-Quran. Allah yang bilang, wa antasumu khairul lakum. Dan hendaknya kalian berpuasa itu lebih baik. Baik ya? Jadi itu syarat wajib puasa. Apa yang pertama? Islam. Yang kedua mukallaf, yaitu baligh dan berakal. Yang ketiga mampu untuk melaksanakan puasa. Yang keempat apa? Dalam keadaan sehat. Yang kelima dia bermukim atau tidak sedang melakukan perjalanan. Kalau itu ada dalam diri kita,
maka wajib kita hukumnya untuk melaksanakan ibadah puasa. Gitu ya, wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an.